Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama orib.info. Kita akan mempelajari penyetaraan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Persamaan reaksi yang kita setarakan ini bentuknya bentuk ion. OCN- direaksikan dengan OCl- menghasilkan CO3 2- N2 dan Cl-. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Pertama, kita akan bagi persamaan reaksi ini menjadi dua bagian. Jadi nanti ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi. Tapi kita tidak usah pusingkan mana reduksi, mana oksidasinya dulu. Yang penting kita pasangkan dulu spesi-spesi yang mirip. Spesi yang mirip ini tanpa perlu memperhatikan O dan H. Artinya kalau ada O dan H, nggak usah diperhatikan dulu. Yang penting unsur O dan H ada di kedua ruas dalam dua pasang reaksi nanti. Kita pasangkan spesi yang pertama, OCN-, kita pasangkan dengan spesi di ruas kanan yang mengandung C dan mengandung N. Berarti CO3 2- dan N2. Ini kita pasangkan. Karena kedua-duanya memenuhi syarat agar unsur selain O dan H ada di kedua ruas. C ada di kiri, di kanan juga ada. N ada di kiri, di kanan juga ada. Selanjutnya, pasangan kedua, OCl-. OCl- ini akan dipasangkan dengan spesi yang ada di ruas kanan yang tersisa yang belum digunakan, yaitu Cl-. Dan ini memenuhi syarat unsur selain O dan H ada di kedua ruas. Karena O tidak diperhatikan, maka Cl harus ada di kiri dan di kanan untuk persamaan kedua. Sekarang, masing-masing spesi sudah memiliki pasangan. Selanjutnya akan kita setarakan unsur selain O dan H. Terlebih dahulu, C di kiri 1, di kanan 1, N di kiri 1, di kanan 2. Oleh karena itu, di sebelah kiri persamaan pertama perlu kita kalikan 2. Nah, karena C tadi semula 1 sekarang menjadi 2, maka C yang di ruas sebelah kanan ini juga harus sama dengan 2. Kemudian Cl di persamaan kedua, Cl di kiri dan Cl di kanan sama-sama sudah setara jumlahnya 1. Ingat ya, ketika kita fokus pada bagian apa yang ingin disetarakan, yang lainnya tidak perlu diperhatikan. Seperti tadi, ketika kita ingin menyetarakan jumlah Cl, maka O nggak usah diperhatikan. Nanti ada tahapan tersendiri ketika ingin menyetarakan O. Sekarang unsur selain O dan H sudah setara. Berikutnya kita setarakan muatan. Karena berlangsung dalam suasana asam, kita hanya boleh menambahkan H+ pada ruas yang membutuhkan. Yang membutuhkan biasanya lebih bermuatan negatif. Kalau kita cermati di persamaan pertama ini negatifnya kan 1 kali 2, jadi 2- nih. Kemudian di ruas sebelah kanan ini ada 2- sudah dikalikan 2, ada 4. Artinya yang sebelah kanan ini lebih negatif. Maka kita tambahkan di ruas sebelah kanan 2H+. Nah, sekarang muatannya sudah sama-sama 2-. Kemudian di persamaan kedua ini negatifnya sama-sama 1, berarti kan sudah setara muatannya, tidak perlu ditambahkan H+. Biarkan begini saja. Selanjutnya kita setarakan jumlah O dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Di persamaan reaksi pertama, O di ruas sebelah kiri ini ada 2, sementara di ruas sebelah kanan O-nya ini ada 3, dikali 2 ada 6. Kalau begitu di ruas sebelah kiri ini perlu kita tambahkan H2O agar jumlahnya sama dengan 6. Karena dia sudah punya 2 berarti kekurangan 4. Kita tambahkan di sini 4H2O. Dengan demikian oksigennya sama-sama 6. Selanjutnya di persamaan kedua, oksigen di ruas kiri 1, di kanan tidak ada. Maka yang di ruas sebelah kanan ini kita perlu tambahkan H2O sebanyak 1 saja. Sehingga oksigennya sama-sama 1. Tahap berikutnya menyetarakan jumlah H dengan menambahkan atom H. Atom H di sini disimbolkan dengan H yang ada di dalam tanda kurung siku. Kita periksa. Di persamaan pertama, ruas kiri ini ada H sebanyak 8. Sementara di ruas sebelah kanan di persamaan pertama ini jumlahnya baru ada 2. Agar sama dengan 8, maka yang di ruas sebelah kanan ini kita tambahkan 6 atom H. Sehingga jumlah hidrogennya sama-sama 8. Sebaliknya, pada persamaan reaksi kedua ini, di ruas sebelah kiri tanpa ada H, sementara di ruas sebelah kanan H ada 2.
Jadi yang di ruas sebelah kiri perlu kita tambahkan 2 atom H. Dengan demikian kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa persamaan reaksi yang pertama ini merupakan reaksi oksidasi. Karena pada persamaan pertama ini, atom H ada di ruas sebelah kanan. Atom H yang dimaksud di sini sekali lagi yang ditandai dengan kurung siku ya. Kemudian di persamaan kedua, karena ada atom H yang ditandai dengan tanda kurung siku ini berada di ruas kiri, maka ia merupakan reaksi reduksi. Sekali lagi, persamaan reaksi pertama merupakan reaksi oksidasi dan persamaan kedua merupakan reaksi reduksi. Selanjutnya, karena kita menggunakan metode transfer hidrogen, hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama. Nyatanya kan belum. Maka karena yang dilepaskan 6 hidrogen, yang diterima juga harus 6. Tetapi ini hanya ada 2, oleh karena itu pada persamaan kedua ini semua spesi kita kalikan 3. Sehingga nanti ada 6H juga. Hasilnya kita letakkan di bawah. Persamaan kedua semua kita kalikan 3. Sekarang tampak bahwa hidrogen yang dilepas sebanyak 6, yang diterima sebanyak 6. Ini namanya transfer hidrogen. Jadi hidrogen yang ditransfer sebanyak 6. Adanya 6 transfer hidrogen ini ekivalen dengan transfer elektron yang sebanyak 6 pula. Itu kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Jadi elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi redoks ini setara atau sama dengan 6 elektron. Itu kalau sudah setara ya. Selanjutnya dari persamaan reaksi yang sudah kita selesaikan di tahap ini, selanjutnya akan kita gabungkan kedua persamaan reaksi ini. Yaitu menggabungkan spesi di ruas kiri dengan spesi di ruas kiri dan menggabungkan spesi di ruas kanan dengan spesi di ruas kanan. Oke, sudah kita gabungkan. Selanjutnya akan kita eliminir spesi sejenis yang muncul di kedua ruas. Dalam hal ini ada 6H di ruas kiri, 6H dalam tanda kurung siku ya. Dan ada pula yang ada di ruas sebelah kanan. Nah, ini kita bisa eliminir atau kita hapus. Kemudian, kita bisa periksa kembali. Ternyata masih ada H2O di kiri dan di kanan. Yang di kiri ada 3, yang di kanan ada 4. Ini kalau kita kurangkan 3, yang 4 sisa 1, yang 3 habis. Inilah persamaan reaksi redoks yang sudah setara jumlah atom dan muatannya. Bila kurang yakin, silahkan diperiksa ulang berapa jumlah setiap atom di ruas kiri dan ruas kanan. Apakah muatannya sudah setara? Silahkan diperiksa kembali dengan cara menghitung satu persatu dan membandingkannya. Seperti inilah metode transfer hidrogen untuk menyetarakan jumlah atom dan muatan dalam persamaan reaksi redoks. Cukup sekian video ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.